Percaya Tuhan, mengikuti Yesus adalah hal yang gak pernah sia-sia dalam hidup kamu. Itu adalah pilihan dalam hidup kamu.
tambahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang kuat menolong, hanya Kau Yesus Tuhan. Ikutmu itu pilihan, ikutmu itu kerinduan kami. Kami tak pernah hilang arah, karena Kau Yesus Tuhan, Kaulah harapan kami. Kami tak pernah terhilang, karena kami punya Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa berkumpul lagi di tempat ini ya Bapa, untuk mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan melengkapi setiap hati kami ya Tuhan, karena kami percaya kami punya Tuhan yang ingin selalu menyampaikan isi hatinya kepada kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman ya Tuhan, supaya segala yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang songwriter sekaligus pastor. Kepada Pastor Marlon, kami persilahkan. Saya izin buka masker ya. Shalom semuanya. Senang sekali hari ini ada di sini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa malam ini adalah malam di mana kita mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Boleh sekaligus saya mau ajak kita untuk pejamkan mata sebentar, kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Thank you. I sing praises to your name, oh Lord, praises
to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari angkat suaramu, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Katakan pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar, besar dan layak dipuji. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan akan terjadi di sini. Lagi sama-sama katakan, ku yakin kau hadir. Malam ini kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Katakan mujizat-Mu, mujizat-Mu terjadi di sini. Dan ku tahu kau hadir, dan ku tahu Roh-Mu bekerja di tengah kami. Ini hidupku, ini hatiku, ini penyembahan kami malam ini. Tahta kemuliaan-Mu di tengah kami Tuhan, memenuhi, melingkupi kami. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu, ku ingin lebih dalam menyembah-Mu dan menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan menikmati kasih-Mu. Yang kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Engkau tidak menghitung jumlah kami di sini, tapi Engkau melihat hati yang menyembah, hati yang mengasihi Tuhan. Dan aku tahu keberadaan kami semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya jadikan kami orang-orang yang menyembah Tuhan, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat kami, biar kami mengerti kehendak-Mu, biar kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di tempat ini. Terpuji nama-Mu. Waktu firman-Mu disampaikan, aku berdoa yang sakit disembuhkan Tuhan. Waktu firman-Mu disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan Tuhan. Dan malam ini kami percaya menjadi malam terobosan buat kami. Malam di mana Tuhan membangkitkan penyembah-penyembah yang benar.
malam di mana Tuhan membangkitkan iman yang hari-hari ini gugur, yang hari ini kalah. Kami dibangkitkan, diingatkan kembali. Thank you Lord. Aku percaya Roh Kudus di tempat ini. Demi nama Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Rasanya kayak saya jauh banget di takhta sini ya. Saya mesti turun ke bawah nih. Oke. Bro, boleh kita pindahin ke bawah ya? Boleh. Siap. Shalom semuanya. Nama saya Marlon. Saya punya istri saya 3 anaknya. Gitu deh. Istrinya 3 loh, gak bener gimana tadi. Istri saya 3 anaknya gitu ya. Tadi udah ketemu yang 2 orang kan ya. Istri saya 3 anaknya. Istri saya 1 tapi anaknya 3. Oke, senang sekali malam hari ini saya ada di sini. Pertama kali saya ada di Kerawang ya. Pertama kali dan ternyata indah banget gitu. Yang saya tahu nih Kerawang ini pabrik di mana-mana gitu ya. Perusahaan di mana-mana, tapi ternyata bagus banget ya, lokasinya bagus banget. Haleluya, senang banget. Yuk, sama-sama kita mau belajar. Oh, ini ada di sini ya. Saya di sini aja nggak apa-apa. Oke. Saya ada bergerak di bidang pelayanan praise and worship. Kurang lebih 25 tahun yang lalu, Bapak Saudara, ya 22 tahun kurang lebih lah. Saya ada hidup di sini dan saya mau cerita tentang apa sih yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah penyembahan kita. Jadi satu hal sebetulnya, Tuhan itu menciptakan kita bukan untuk jadi apa-apa, bukan untuk menduduki kerajaan Allah. Tuhan ciptakan kita apakah cuma untuk sampai ke sorga? Itu udah otomatis karena kita orang percaya. Tujuan kita sorga itu diciptakin buat kita. Bilang ini, sorga itu diciptain buat lu. Iya, buat kita semua gitu. Itu tempatnya kita. Itu bukan destinasi wisata, tapi tempat tujuan akhir kehidupan kita di sana. Tapi tahu nggak Tuhan ciptakan kita buat apa? Tuhan menciptakan kita cuma satu, untuk jadi penyembah Tuhan. Tuhan ciptakan kita cuma satu hal, cuma untuk menjadi penyembah Tuhan. Makanya gini, saya mau ingatkan lewat apa yang saya mau share malam hari ini, bahwa kita mesti taruh bahwa gini, penyembahan itu adalah hal yang paling penting buat Tuhan. Saudara tahu, untuk buat mujizat, untuk menyembuhkan saudara dan saya kalau kita sakit, segampang Tuhan membalikan telapak tangan. Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, gampang sekali buat Tuhan. Untuk membuat orang bertobat, gampang sekali buat Tuhan. Untuk menyembuhkan sakitmu, buat Tuhan itu pekerjaan yang kecil banget. Tuhan bisa lakukan semua hal. Tapi tahu nggak saudara, apa yang Tuhan nggak bisa lakukan? Tahu nggak saudara, apa yang Tuhan nggak bisa lakukan? Ya Tuhan nggak bisa lakukan adalah Dia nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Tuhan nggak bisa menyembah dirinya sendiri, makanya Dia apa? Dia perlu saya dan saudara untuk menyembah Dia. Jadi malam ini 30 menit kita worship, kita sedang melakukan pekerjaan yang Tuhan nggak bisa lakukan. Saya mau kasih ibaratnya gini, Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu, saya udah biasa gitu. Bapak Ibu. Jarang banget kita ngomong di YouTube. Teman-teman gini, malam ini di detik yang sama waktu kita mulai tadi, saudara. Tahu nggak saudara? Percaya nggak di sorga juga ada malaikat Tuhan yang lagi worship? Waktu kita mulai penyembahan tadi, di sorga itu ada banyak malaikat juga lagi worship, lagi menyembah Tuhan. Mereka lagi nikmati hadirat Tuhan. Dan suara malaikat dibanding kita, bahasanya sekarang ini nggak ada upil-upilnya kita. Setuju nggak? Lucifer itu bentuknya, Lucifer itu semua alat musik ada di dia. Bagaimana dengan suaranya? Udah pasti kalah lagi lah. Udah pasti kalah nih kita. Detik yang sama tadi, malaikat lagi worship juga. Tapi saudara, apa yang Tuhan buat waktu kita mulai tadi? Tuhan bilang gini, Youth Kerawang, Youth apa namanya? JFG, yes. Lagi worship. Cut, malaikat, lu diem. Kenapa? Tuhan lebih penting suara kita dibanding dengan suara malaikat. Karena gini, malaikat itu gak ditebus. Saudara dan saya ditebus sama Tuhan.
Makanya gini, pentingan suara kita daripada suara malaikat. Bilang gini, lebih penting lo daripada malaikat. Iya. Lebih penting kamu daripada malaikat. Karena malaikat itu nggak diciptakan dengan tangannya sendiri. Manusia itu dibentuk, diciptakan dengan tangannya sendiri. Makanya gini, Tuhan lebih penting dengar suara kita, penyembahan kita, dibanding dengan penyembahan malaikat. Boleh tampilin slide saya? Saya percaya saudara, hari ini makanya gini, kita mesti tangkap ini. Saya keliling hampir, mungkin bukan ratusan lagi, hampir ribuan gereja untuk bawain tentang ini saudara. Tentang penyembah yang benar. Karena kadang-kadang penyembahan ini, maaf, kadang-kadang kita jadi orang Kristen yang penyembahan ini cuma jadi pelengkap dalam ibadah. Bahkan yang paling ngeri, ada satu worship leader saudara, waktu saya hadir salah satu ibadah, dia bilang gini Pak Pemirsa, sambil kita menunggu pengkhotbah, yuk kita nyanyi, kita worship. Itu betapa dangkalnya arti tentang penyembahan dalam hidupnya. Kamu ngerti nggak penyembahan itu apa? Penyembahan itu adalah gini, persekutuan dengan Tuhan, nafas ilahi. Penyembahan itu artinya gini, setuju dengan Tuhan. Wah keren. Penyembahan itu disimpulkan artinya gini, setuju dengan Tuhan. Jadi waktu kita nyanyi nih, boleh di waktu kita lagi nyanyi, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Engkau Tuhan penyembuh. Jadi waktu kita sedang memperkatakan kesembuhan terjadi. Asal kita percaya. Waktu kita bilang Engkau Tuhan penyembuh, kamu setuju, baru kesembuhan terjadi. Bukan cuma sekedar diomongin doang, enggak, dihidupi. Tuhan selalu bicara kuat dalam hidup saya bahwa gini, setiap lagu-lagu yang kamu tulis, kamu harus hidupin. Dan benar-benar semua lagu yang saya tulis, itu benar-benar saya jalanin, saya lewatin. Waktu kita ngomong, how great is our God, sing with me how great, kita kan sedang mengakui bahwa Tuhan itu besar dalam hidup kita. Kita nyanyi Tuhan besar, Tuhan ajaib, tidak seperti Tuhan. Waktu masalah datang, kita ketakutan. Kita kehilangan kepercayaan, kita kehilangan iman. Loh, penyembahanmu mana? Kamu ngomong Tuhan besar, kamu ngomong Tuhan dahsyat, tapi kamu cuma nyanyi, gak bisa hidupin. Jadinya bukan jadi penyembahan, tapi jadi nyanyian. Worship leaders, kamu bukan penyanyi, kamu bukan MC, tapi kamu memimpin. Kamu sudah menghadirkan Tuhan dalam penyembahan. Jadi apa yang kita perkatakan, kita mesti hidupi. Dan aku bersyukur saudara, lagu-lagu yang Tuhan izinkan saya tulis, dan itu Tuhan izinkan saya alami saudara, secara pribadi. Ku tak akan pernah, tahu lagu itu? Menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Kurang lebih 7-8 tahun yang lalu saudara, waktu saya tulis lagu ini, bukan ada di posisi yang enak saudara, dalam kondisi yang maju kena, mundur kena, ke kiri ke kanan kena, nggak ada jalan keluar. Tapi ternyata ada jalan keluar di atas sana yang Tuhan buka buat setiap orang percaya. Maka saya bilang, oh ya, saya bersyukur ya, setiap nyanyian Tuhan izinkan terjadi, Tuhan izinkan saya alami. Supaya apa? Kamu jangan cuma jadi penyanyi doang, jangan asal ngomong doang, jangan asal nyanyi doang, tapi kamu harus hidup apa yang kamu nyanyikan. Pertanyaannya buat kita, penyembahan kita hidupin gak? Lagu ini adalah firman yang kita perkatakan. Setuju gak? Setiap saya bikin lagu, saya selalu kirim pertama-tama ke siapa? Ke mentor-mentor saya, rohani saya. Yang pertama saya kirim Om Chris. Om Chris bangun sama saya bilang, Om, saya punya lagu, Om tolong baca, coba selidiki, ada yang bertentangan dengan firman enggak? Ada yang perlu dikoreksi enggak? Sudah selesai, saya lempar lagi ke mentor saya yang satu, Pastor Bin Om.
Supaya itu jadi nyanyian yang kuat. Makanya untuk jadi penyembah yang benar, nggak mudah teman-teman. Bukan cuma sekedar datang di gereja, angkat dua tangan terus nyanyi. Nggak begitu penyembahan. Penyembah yang benar bukan dilihat dari suara yang keren. Gila dia kalau nyembah ya. Di F bisa. Penyembah yang benar bukan dilihat dari suara yang melengking ke atas, melengking ke bawah, dia mungkin ke bawah lagi. Bukan begitu. Penyembah yang benar dilihat dari mana? Dari setiap kehidupan kita hari-hari, di keseharian kita. Engkau hidupi penyembahan kamu enggak? Makanya Tuhan ingin kembali kepada penyembah yang benar. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Semua tentang Tuhan. Penyembahan bukan tentang kita, tapi tentang siapa? Tentang Tuhan. Yuk kita masuk ke slide berikutnya. Makanya gini, mari perhatikan baik. Saya mau sampaikan ini untuk mengingatkan teman-teman semua bahwa penyembahan itu penting banget buat Tuhan. Penyembahan itu bukan pelengkap dalam ibadah, bukan. Kalau kita dengar kata penyembahan, kata worship, bukan soal lagu, musik, nada, suara, apalagi instrumen, bukan soal itu. Tapi penyembahan soal apa? Relationship. Soal hubungan, bukan soal lagu. Nggak ada musik kita bisa worship. Nggak ada musik kita bisa nangis, kita bisa nyembah. Cuman kalau fasilitas ada ya pakai lah gitu ya. Worship bukan soal musik, soal tantangan Anda, bukan. Tapi soal relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Maka saya mau pertama mau ceritain. Saudara pernah dengar ini, sering banget kita dengar. Tuhan bilang gini ya, Tuhan yang di luar sana banyak sekali. Artinya orang yang belum kenal Tuhan di luar sana banyak banget. Banyak banget. Lalu ayat ini bilang gini, tapi pekerja sedikit. Pekerjanya sedikit banget loh. Terus gimana Tuhan yang di luar sana? Statementnya Tuhan dibilang gini, karena itu apa? Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai Tuhan yang itu supaya ia mengirimkan apa? Pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dengan kata lain begini, kalau ke gereja ini kekurangan pekerja, kamu tinggal minta sama Tuhan, stok di sorga penyembah pekerja banyak. Setuju enggak? Pekerja stok di sorga banyak, itu Tuhan yang ngomong tuh. Gereja nggak perlu takut kehilangan pekerja. Ya ampun, kita tinggal minta, aku kasih kata Tuhan. Jadi kesimpulan saya waktu baca ayat ini, stok di sorga pekerja banyak apa sedikit? Banyak. Nah, lebih dalam lagi, next, berikutnya. Nah ini, perhatikan. Efesus 4 ayat 11 bilang begini. Ini berapa? 5 jawatan ada di sini loh. Yang pertama siapa? Rasul. Yang kedua, Nabi. Yang ketiga, penginjil. Yang keempat siapa? Gembala. Yang kelima, pengajar, guru-guru sekolah Alkitab, sekolah teologi, sekolah minggu. Kurang hebat apa mereka? Nabi, Rasul diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani yang luar biasa. Sapu tangannya dia bisa sembuhin orang. Wah, hebat banget. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kurang hebat, kurang sakti apa mereka? Tapi lihat statement di atas yang tulisan merah. Kita baca sama-sama. Yuk, 2, 3. Dan ialah yang memberikan. Pertanyaan saya, yang hebat-hebat ini, yang 5 jawatan ini, itu ternyata pemberian. Setuju gak dengan saya mau bilang gini? Even saya, gembala saudara, siapapun yang berdiri di atas mimbar ini, hati-hati banget. Hati-hati banget. Kalau kita dipuji-puji orang, saudara, waduh. Makanya ada bahasa gini, kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Wow, di mobil nangis, Tuhan terima kasih. Orang udah puji aku hari ini, tapi tahu nggak Tuhan? Yang dia lagi puji bukan gua, tapi Tuhan. Aku mau kembalikan semua pujian buat Tuhan. Itu bukan karena kita hebat, bukan.
Saya ini nggak bisa main musik, serius. Nggak bisa main musik, main gitar itu ya buat pribadi aja lah, buat nyembah pribadi di kamar mandi gitu ya. Di kamar. Oh iya, kalau lagi mandi nggak bawa gitar. Hebat ya, jago banget. Berarti kamu perhatiin banget, bagus banget tuh. Kalau bisa ada hari ini, terus produser saya bilang gini, terus gimana lu bikin lagunya? Ya di mobil gue dapet, gue nyanyi, ya gue catet, gue rekam, ya udah jadi lagu dah. Gak bisa main musik. Terus apa yang saya bisa banggakan dari seniman? Nggak ada yang bisa saya banggakan, nggak ada yang saya bisa banggakan. Kemarin kan lagi heboh tuh soal soal royalti lagu lah, harus bayar lah segala macam. Waduh. Saya DM-an sama Pak Rubin Adi, sama ketua PPD, sama ketua Sinode. Maron, kamu gimana? Lagu-lagu kamu gimana? Ya ampun Pak, kita terima gratis di mobil, di motor, Tuhan kasih lagu, masa kita jual? Udah pakai aja, ada berapa lagu kamu, saya kasih semua nih, ambil semua. Ada tuh di selebaran di kalau nggak salah di websitenya GBI ada tuh semua lagu-lagu kita. Lo bingung semua nih lagu-lagu nih, gimana nih? Ini direkam nggak? Direkam ya. Direkam. Wah, saya bilang wah gini parah ini. Gitu. Harusnya benernya begitu. Harusnya benernya begitu. Tapi Indonesia belum siap untuk itu. Udah, gitu aja. Saya ke Bali, saya bilang Frankie Siombing. So, kalau ke Bali pasti nongkrong gitu. Gimana lagu-lagunya Udahlah, Tuhan kasih kita gratis, masa kita jual? Toh, gua angkat jempol 4 tuh. Toh, aman ya, aman. Udah ngapain? Terus dia ngomong ini, ntar kalau lu jual Tuhan gak kasih lagi loh. Udahlah. Sampai hari ini juga anggap jadi berkat buat banyak orang, pakai aja. Saya mau bilang sama saudara ya, kurang lebih 100 lagu yang saya tulis dimasuk di album. Saya tidak pernah keluar di mulut saya yang namanya budget untuk lagu, nggak ada. Lu mau pakai aja. Tapi kalau lu diberkati, ya kebangetan juga sih, lu gak inget kita, setuju tidak? Pakai aja lu kalau jadi berkat gitu. Jeffrey Chandra, Edward Chen, Jacqueline Selose, banyak lagi lah pokoknya. Udah pakai aja kok, ya ampun. Nggak perlu kita banggain. Pemberian, ingat loh, ini pemberian. Satu hari nanti Tuhan bisa ambil. Nah, baru kita masuk ke sini. Next slide. Makanya saya bilang gini, worship itu bukan bicara tentang lagu dan musik. Tapi worship itu bicara tentang apa? Hubungan. Bicara tentang relationship kita dengan Tuhan. Jadi waktu kita sedang menyembah tadi, kita sedang membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita sedang mempersembahkan hidup kita sama Tuhan. Makanya persembahan yang berkenan sama Tuhan apa? Bukan uang kita. Hidup kita. Nyanyian masih kurang. Hidup kita. Tak cukup mulut yang bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri. Wah, itu pujian sejati. Keren gak? Jadi pujian yang berkenan sama Tuhan adalah gini, mempersembahkan hidup. Makanya bukan soal lagu, bukan. Lagu itu cuma fasilitas. Musik ini cuma fasilitas untuk membawa kita lebih baik menyembah. Tapi yang utama penyembahan itu adalah hidup saya. Bilang hidup saya. Hidup saya. Hidup kamu. Iya. Ini cuma fasilitas yang bisa lenyap. Dia bisa rusak. Tapi yang nggak bisa rusak apa? Penyembahan kamu.
Makanya saya bilang, iblis kamu gak bisa curi penyembahan saya, gak bisa. Tadi dia bilang gini, kalau kamu butuh pekerja, minta di sorga. Minta aku banyak di sorga. Kalau kamu butuh raja, imam, nabi, guru, gembala, itu aku yang kasih. Jadi kesimpulannya, pekerja sama 5 jawatan, stok di sorga banyak gak? Banyak stoknya. Makanya Tuhan bilang gini, penyembahan itu bukan bicara itu, tapi hubungan. Next. Ayo, sambil kita lihat, baca ini, kita renungkan gini. Aku udah punya belum ini? Pertanyaannya gini, seberapa dalam kita mengenal Tuhan? Sedalam itu juga kita akan mengalami Tuhan. Seberapa dalam pengenalanmu akan Tuhan hari ini? Setiap hari kau mengalami Tuhan gak? Saya tahu di masa-masa pandemi 2 tahun ini, 2 tahun lebih bahkan, kita ngalamin banyak hal dalam hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan juga banyak ngalamin yang aneh-aneh dalam hidup. Setahun pandemi masih bersuka cita. Tahun kedua jadwal nggak ada di rumah, lihat istri anak-anak dia lagi setiap hari. Waduh, gimana nih, mau apa? Mau stres di rumah, Bapak Ibu Saudara? Iya, teman-teman. Nanti besok pagi baru Bapak Ibu ya. Kita mesti ngalamin Tuhan setiap hari. Kita mengenal Tuhan, seberapa dalam kita mengenal Tuhan, sedalam itu juga kita akan mengalami Tuhan. Udah segitu aja. Nah, stepnya berikutnya gini. Nextnya begini. Next. Sedalam apa kita merasakan Tuhan, sedalam itu juga kita akan apa? Menyaksikan tentang Tuhan. Kalau kita ngalamin Tuhan 5, kita ngalamin pemeliharaan mujizat Tuhan 5, yang kita bisa saksikan berapa? Ya cuma 5, nggak bisa 6. Kalau 6 bohong yang 1. Alami Tuhan sebanyak mungkin dalam hidup saudara. Rasakan Tuhan sebanyak mungkin dalam hidup saudara, supaya semakin banyak saudara bisa saksikan tentang Tuhan. Saya mau tes ya malam ini, mau panggil 1 orang untuk bersaksi. Pasti punya banyak kesaksian kan? Boleh? Saya tunjuk langsung ya. Kalau saya mau saksikan kebaikan Tuhan selama pandemi ini, nggak akan selesai ibadah ini malam ini. Banyak banget yang Tuhan buat. Ada 15 lagu yang saya tulis selama pandemi itu, yang benar-benar wow, itu buat ngalamin Tuhan dahsyat banget gitu. Maka saya bilang gini, sedalam itu kita akan menyaksikan Tuhan. Kalau cuma 5 ya cuma 5 aja. Next. Tuhan mau kita mau jadi yang ini. Saya mau bawa gini. Kalau stok di sorga, pekerja banyak, 5 jawatan banyak, tapi penyembah Tuhan gak ngomong di sorga banyak loh. Makanya saya bandingkan ayat itu dengan ini. Yohanes pasal 4, 23, 24 begini. Kita baca sama yuk. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki Allah itu roh, dan barang siapa menyembah harus menyembahnya dalam Tuhan. Selalu perhatikan kata menghendaki. Jadi sebetulnya kata menghendaki bahasa lain itu gini. Aku lagi nyari, aku belum ketemu. Aku pengen banget ketemu dengan penyembah yang benar, cuman belum ketemu. Padahal malaikat di sorga tadi menyembah banyak. Tapi ternyata malaikat itu nggak bisa disebut sebagai penyembah yang benar, karena mereka bukan makhluk yang ditebus dengan darah Yesus. Yang disebut penyembah yang benar itu siapa? Saya dan saudara. Kita semua disebut penyembah yang benar. Makanya hari ini saya bilang gini, Tuhan menghendaki. Dia nggak bilang di sorga banyak penyembah, nggak bilang gitu. Tuhan lagi cari, dan saya mau berdoa biar Tuhan ketemu dengan penyembah-penyembah yang benar di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan.
Yang kiri kananmu, kamu penyembah yang benar. Kamu penyembah. Kamu penyembah yang benar. Next. Makanya gini, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Next lagi. Nah ini dia. Penyembah yang benar adalah menyembah kita. Bagi Tuhan, ya kan? Tak ada yang mustahil. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, diganti lagi, menyembuhkanku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Aku percaya. Harusnya lagu nyanyian ibu itu begitu. Tapi hebatnya loh Dede. Tapi hebatnya ibu itu nyanyinya begini. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. Nyanyiannya nggak sesuai dengan keadaan. Orang sebelah ibu itu bilang gini, Bu, salah lagu. Salah lagu, nggak cocok. Lu kan stadium 4. Dokter udah vonis 3 bulan lagi. Kok nyanyinya terima kasih? Wah ini ibu gila. Ini orang gila. Waktu saya ngomong gila, tahu nggak? Salah satu arti kata penyembahan. Waktu engkau menyembah, orang di kiri kananmu bilang gini. Aneh ini orang. Sekali lagi, penyembah yang benar itu gini. Waktu saudara menyembah, nggak pusingin kiri kanan, nggak pusingin depan belakang, saudara nyembah, angkat 2 tangan, nangis, nyembah Tuhan, serius banget. Nggak ada motivasi untuk datang cari berkat, cari mujizat, cari pertolongan, nggak ada. Nangis, orang datang ke gereja, kalau nangis cuma 2 kemungkinan besar. Yang pertama, nangis karena dia punya banyak masalah. Tapi ada yang kedua, nangis karena lawatan Tuhan. Nah kita mesti ada di orang yang kedua ini. Nangis karena dilawat Tuhan. Jangan nangis di gereja cuma untuk kebutuhan keuanganmu. Aduh cemen banget. Iya benar. Makanya saya bilang tadi, ibu itu gak cocok lagunya. Gitu loh. Sampai orang ini gila nih orang. Itu dia tuh. Baru disebut penyembahan. Sampai orang bilang ini, kalian ingat gak Daud? Dia tuh siapa? Raja Israel, Bapak Ibu, teman-teman semua. Bapak Ibu, teman-teman. Dia Raja Israel. Apa yang dia lakukan? Akhirnya bilang waktu tabut Allah masuk ke Yerusalem, masuk ke kotanya Tuhan, dia nari. Kalau sudah baca literatur, dia cuma pakai celana dalam doang. Bukan dia tidak hormat sama Tuhan, tapi gini, dia sedang mengekspresikan kasihnya sama Tuhan. Dia bilang ini, gue gak peduli. Yang penting gue menyembah Tuhan. Makanya waktu ayat sholat minggu itu, waktu Daud berlompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kalau nari bukan gini, ku kan menari, bukan gitu. Tapi mungkin ada space yang dia pakai, mungkin 10 meter dia puter. Wow. Sampai orang bilang gila. Gila. Saya mau cerita ini saudara. Satu hari saya ada di Ambon. Saya pergi ke Ambon. Dan saya duduk di depan banget sama Om Chris. Kita lagi duduk gitu. Saya pegang handphone saya kamera udah hidupin. Jadi gue mau
Gue mau belajar juga di sini di Ambon ini. Ini penyembahan mereka tuh ajaib banget, luar biasa gitu. Udah siapin handphone sudah untuk saya merekam. Waktu kita worship, handphone sudah taruh, udah gak ada. Tiba-tiba di belakang saya lagi ada di sini, lagi ada di tengah gini. Tiba-tiba ada satu bapak-bapak, dia bawa panji, ada 2 biji panji dia bawa, dia lari ke depan, dia salto Bapak Ibu Saudara. Saya nggak di sini sampai. Ini orang, ini kenapa nih orang? Dari saya nyembah, itu worship, penyembahan. Dari mereka worship, mereka nyembah. Kenapa nih orang? Om Kris pegang saya, dia bilang gini, nanti aku cerita. Om Kris bilang gini, nanti sebentar aku cerita. Setelah selesai ibadah, kita ke ruang tamu. Om Kris bilang gini, kamu terganggu ya sama apa yang si bapak tadi buat? Iya om, kaget gue. Gue dari ngalamin lawatan Tuhan sampai ngalamin lewatan Tuhan. Kaget bener-bener gitu. Om Kris cerita gini, tahu gak bapak yang tadi itu? Dia ngalamin yang namanya tehila. Tehila itu tadi. Sampai orang bilang gini, ini gila nih orang. Sampai begitu. Itu baru penyembahannya sesungguhnya. Dia cerita gini, bapak itu waktu zaman di Ambon itu lagi kerusuhan hebat. Satu hari dia lagi dari rumah, mau ke gereja. Di hutan, lewat hutan satu, lewat kali, lewat lembah. Dia naik ke satu gunung, tiba-tiba itu tidak ada pohon sama sekali. Dia lihat kiri kanan ada orang, dia lari Bapak Ibu, teman-teman. Dia lari. Tiba-tiba di belakangnya dia, sudah dia jalan sekitar 15-20 meter, di tempat yang tidak ada pohon. Tiba-tiba di belakangnya dia, ada suara bilang gini, angkat tangan. Tiba-tiba ada 3 orang. Dia lihat ke belakang, ada 3 orang yang lagi pegang senjata. Tanpa dikomando, teman-teman, tiba-tiba senjata itu ditembakkan ke dia. 1 senjata, 2 kali nembak ke dia. Jadi 3 senjata, 6 peluru yang pergi. Dan dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Itu peluru itu di depan, kena dan jatuh di depan matanya sendiri. Di depan matanya dia. Dia pakai kaos putih. Lalu setelah ditembak nggak mati, dia lihat, kok gue nggak apa-apa. Dia lari ke gereja. Waktu dia sampai di gereja, dia panggil Om Kris. Dia bilang, Om. Aku barusan ditembak. Hah? Oh iya, ditembak. Kok lo nggak apa-apa? Dia tunjukin bekas tembakan ini. Nih, kalau nggak percaya. Tuhan tolong saya. Waktu dia doa, waktu ibadah itu, keluarlah jurus itu dia. Itu penyembahan tadi. Dia nari, dia lompat, dia lakukan apa saja. Mereka udah ngalamin kayak hidup udah di ujung, kayak telur di ujung tanduk. Jadi penyembahannya tuh beda. Maksud saya gini, saya mau saksikan sama teman-teman semua gini. Jangan sampai hidup kita diproses dulu. Udah mau mati, baru kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Nggak begitu. Masih sehat, ayo sembah Tuhan. Tapi penyembahnya gini, jadi penyembah yang benar, tanpa motivasi. Sama kayak ibu tadi. Harusnya dia doa nangis, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan pulihkan aku. Kata dokter 3 bulan lagi gue hidup. Tapi nyanyiannya itu tadi gak sesuai dengan keberadaannya. Makanya saya simpulkan nih. Next. Ini nih. Sebelum kita masuk ke sini, saya bilang ini. Penyembah yang benar tuh gini. Saya tiba-tiba ingat ini. Penyembah yang benar tuh gini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita lakukan selaras dengan firman Tuhan, baru kita disebut penyembah yang benar. Jadi waktu kita berdiri di atas mimbar ini, kita disebut penyembah yang benar. Waktu apa? Waktu pikiran, waktu perkataan kita, dan tindakan kita sama. Waktu kita berdiri di atas mimbar ini, kita disebut sebagai penyembah yang benar. Yang gak benar adalah gini, teman-teman. Yang gak benar adalah gini.
Kamu nyanyi, tapi kamu gak hidupin apa yang kamu nyanyikan. Kamu menylayani, tapi di luar sana hidupmu ngaco. Kamu malah menyembah Tuhan, cuma di gereja doang. Kamu cuma cari Tuhan kalau kamu butuh. Makanya masuk lebih dalam step ini. Saya mau cerita sama saudara teman-teman, yang mau tutup dengan 3 hal ini. Kata worship, kata penyembahan, kata proskuneo. Yang pertama memakai kata ini, mencium. Next, ini bahasa apa sih? Mencium ini bahasa apa? Bahasa keintiman, hubungan. Untuk intim dengan Tuhan butuh waktu, butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk datang ke sini. Mobil saudara, motor saudara nggak diisi pakai air kan? Setuju nggak? Teman-teman kamu yang ada di sini, teman-teman kamu tuh lagi pada kongko-kongko, minum kopi di mana gitu ya. Mereka lagi nonton bioskop, lagi ngapain hari ini mereka? Tapi kamu memilih ada di sini. Tapi kalau kamu ada di sini, motivasi kamu salah. Ya sama aja dengan orang di luar. Makanya Tuhan bilang ini, kenapa kamu nggak alami Tuhan? Karena kamu nggak cium Tuhan. Kamu nggak intim, kamu nggak bangun hubungan. Kalau kamu bangun hubungan, cium Tuhan, kamu pasti akan ngalami Tuhan. Saya mau bilang di gereja, jangan cuma rasa-rasa Tuhan. Ih, merasa nih gue nih, ada Tuhan sini hadir. Lawatan Tuhan itu nggak diukur dari merinding-merinding, rebah-rebah, nggak itu ukurannya. Hampir sebulan sekali saya ke Surabaya. Dan ada satu WL, ada satu worship leaders yang mungkin, aduh, dia nontonin kita, diikutin pelayanan kita gitu. Jadi setiap kali saya di Surabaya, di gereja manapun, pasti tuh orang itu hadir di situ. Gue nggak tahu juga dilihat. Kadang-kadang di tempat mana kita juga kadang-kadang nggak ada flyer, nggak ada promosi apa-apa. Tiba-tiba kita diundang di situ. Dia ada. Ini orang omnipresent banget, gue bilang. Kayak Roh Kudus lu. Di mana-mana ada. Dan apa yang dia lakuin, saudara? Setiap kali datang, pastor, tumpang tangan dong, transfer spirit. Kan saya nggak mungkin nggak doain, saya doain lah. Minggu pertama doa, rebah ke depan dia, rebah ke depan. Minggu kedua datang lagi, dia rebah ke belakang. Minggu ketiga rebah ke kiri, minggu keempat rebah ke kanan. Tapi persoalannya saya lihat orang nggak pernah berubah. Jadi kesimpulan saya, buat apa rebah kalau nggak berubah? Mendingan nggak rebah, tapi apa? Berubah. Jadi hadirat Tuhan tuh dari diukur dari merinding-merinding. Kalau lu mau merinding, habis ibadah ini kita ke kuburan, pasti lu merinding. Gue jamin 100.000%. Enggak diukur dari gitu-gituan. Gitu. Tapi yang Tuhan bilang, cium Tuhan. Next. Arti kedua dari worship adalah proskuneo. Artinya apa? Seperti anjing menjilat tangan tuannya. Ada anjing di rumah? Yang pelihara anjing di rumah ada? Pertanyaannya gini. Kita mau pulang kapan aja? Saya punya anjing di rumah. Dia tidak akan tidur sebelum saya pulang. Betul? Saya pernah. Rumah saya ada 2 lantai. Anjingnya biasanya tinggal di lantai 2. Kalau udah malam pasti dia tidur di lantai 2. Pasti tidur sama kita. Satu hari saya parkir mobil saya jauh dari rumah. Saya mau ngetes ini anjing. Kata ini anjing tuh hewan yang paling setia. Saya mau uji kesetiaan lu sama kita. Sama Tuhan kamu. Saya copot sandal. Nyeker jalan pelan-pelan. Buka pagar nyaris tak terdengar. Saya udah telepon istri. Yang pagar jangan dikunci, jangan digembok supaya gak bunyi. Oke. Kamu pastikan Moza itu di atas, namanya Moza. Moza itu di kamarnya dia, di kamar kita. Oke. Sudah tahu? Saya pelan-pelan sudah. Naik, pokoknya nyaris nggak terdengar. Anak saya yang dibawa aja tidur, nggak tahu saya datang. Padahal dia masih belum tidur saya datang. Setelah waktu saya buka, masuk ke atas lantai 2, dia udah gini lihat depan pintu.
Jadi gini, next. Anjing menjilat tangan tuannya itu bukan dia sedang mengekspresikan kasih dan cinta kepada tuannya, yang memelihara, menjaga, merawat dia. Jadi kalau anjing jilat tangan tuannya itu artinya apa? Itu ucapan terima kasih. Kamu pernah suruh anjing kamu ngepel? Yang anjing kita lakukan di rumah cuma apa? Dia buang kotoran sembarangan. Kita yang bersihin. Kita kasih dia makan.